Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Khadiri, Allahul Khadiri, Allahul Khadiri, Allahus Syahidi, Allahus Syahidi, Allahus Syahidi, Allahul Ma'i, Allahul Ma'i, Allahul Ma'i, Allahun Nadiri, Allahun Nadiri, Allahun Nadiri, Allahul Mursyidi, Allahul Mursyidi, Allahul Mursyidi. Alhamdulillah bi barokatin Bismillah wa sifatillah wa af'alillah. Alhamdulillah bi barokatul Quran kalamillah. Alhamdulillah bi barokatin Sayyidina Muhammad Habibina wa Rasulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Askuruhu syukra man talaba mazida minal malikid dayam, minal malikid dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-karimu al-manan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asrafil adyan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alil fadli wal irfan wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, anak-anakku dimanapun kalian berada, yang Pak Kiai-Kiai, yang pemangku pondok, pemangku musola, pemangku masjid, bahkan mungkin mendidik di rumahnya masing-masing, semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Adapun semuanya, baik saudara-saudara, di mana saja sampean berada, apa di langit, apa di bumi, ya, apa di negeri mana, di negara Indonesia ataupun di pulau mana, atau di luar negeri, ya. Hakikatnya sampean dengan saya itu adalah saudara. Karena kita bersaudara, maka kita harapkan selalu saling menegur sapa, saling menasehati, saling mengisi, bahkan saling tolong-menolong dan menghargai. Hindarkanlah sesuatu yang merugikan kepentingan bersama. Contoh bertengkar, contoh menjelekkan satu sama lain, contoh bermarah-marahan. Ya. Kasihan orang kecil, orang awam yang melihatnya, sehingga mereka menangis. Siapa yang harus aku jadikan imam? Siapa yang harus aku jadikan seorang petunjuk, seorang nadhiro kalau seperti ini? Anak-anakku, Mbah Sulkan senajah keluar demi amanah dan sebagai penebus dosa Mbah Sulkan. Mbah Sulkan sudah umur tua dan banyak dosa.
yang harus ditebus dengan sebuah perbuatan yang baik. Al-hasanatu tibyana minal sayyi'at. Semoga munculnya Mbak Sulhan yang bodoh, yang semuanya belum begitu dimengerti, bisa berfaedah bagi dirinya, anak cucunya, bahkan semuanya komunitas yang mendengarkannya. Arti penyerahan diri dan penghambaan yang ikhlas kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai zat yang bermanifestasi kepada semesta, dan dengan ilmunya, dengan sifatnya, dengan segala karya agungnya yang ada di alam ini, seisinya, serta mengamanatkannya kepada manusia. Manusia dalam fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi, yang mengemban amanatnya, mempunyai tugas serta kewajiban yang tidak ringan. Jadi petugas dari Allah. Ya. Ada manusia, bahkan mungkin semuanya, namun ternyata enggak semuanya bisa jadi khalifah. Maka khalifah adalah yaitu yang mempunyai tugas serta kewajiban yang tidak ringan. Maka dari itu harus mampu mengolahnya, memanfaatkan serta memelihara alam seisinya untuk kesejahteraan hidup sesama manusia dan makhluk yang lain. Untuk itulah Allah memberikan kelebihan anugerah bagi manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu diberi akal, kemudian angan-angan, pikiran. Inilah manusia dapat memikirkan dan mengusahakan serta berbuat untuk memenuhi amanah Allah. Ya, sebab alam seisinya sebagai amanat yang diciptakan oleh Allah penuh mengandung hikmah dan rahasia yang harus dipikirkan. Bahkan ada alam yang juga dalam kondisi gaib yang harus sabar untuk menemukannya, untuk memahaminya. Dalam ayat-ayat yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah, tadi saya ucapkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini semua yang difirmankan oleh Allah itu di sekitar kita, di atas kita, di kanan kiri kita, di depan belakang kita. Diterangkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakannya? Ya, seperti manusia disuruh membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah manusia juga tidak memperhatikan bagaimana manusia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Langit itu batas pandangan mata. Setelah dituju tinggi sekali, Setelah dituju tinggi sekali. Kelihatannya itu dekat. Contoh aja yang saben hari kita ketemu adalah matahari. Kita lihat seperti dekat. Kayak kalau kita pakai motor gitu mungkin bisa ketemu. Ternyata jauhnya 150 juta kilometer.
Ya, 150 juta kilometer. Dari sini kita ke Mekah aja, haji lah, nggak ada 1 juta kilometer. 9, berapa gitu. Tolong dilihat dan ditanyakan. Jadi anak-anak yang canggih, coba ditemukan jarak dari Indonesia ke Mekah itu berapa. Kalau menurut perkiraan Basokan itu ya 900 lebih berapa gitu ya. Jadi nggak sampai 1 juta. Jadi kalau seandainya roh bisa keluar dari badan untuk menuju ke sana, nggak sampai 3 detik. Ya. Lu kok begitu Mbak? Iya. Cahaya aja kecepatannya 300.000 km per detik. Sedangkan roh pasti lebih cepat daripada cahaya. Nah, di surat Al-Ma'arij itu diterangkan bahwasanya roh itu berjalan dalam 1 hari, artinya 12 jam. Itu kalau dihitung di hitungan kita sama dengan perjalanan 50.000 tahun. Wah itu ya. Nah, itu Al-Quran tuh. Surat Al-Ma'arij. Jadi ayat-ayat ini memberikan pengertian yang tegas bahwasanya semua ciptaan Allah hendaknya kita perhatikan dan kita pikirkan untuk selanjutnya kita usahakan agar kita bisa mengerti, kemudian bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita semua. Dan tolong jangan sampai alam ini dirusak, ya, dirusak. Contoh terjadi seperti di Aceh, ada banjir, ada kayak tsunami begitu. Padahal yang berbuat manusia. Namun lebih dari 50% penghuni dunia itu menyangka Tuhan. Oh, Tuhan telah marah. Wah, ya, itu adalah perbuatan Tuhan. Wah, ya, itu adalah kutukan Tuhan. Subhanallah. Ya. Kayak sudah kenal sama Tuhan. Ya. Orang tua kita saja, ya, kita bersalah kalau kita sudah mendekat, apalagi di pangkuannya, orang tua kita menangis. Ya. Senakal apa kayak kita, tapi orang tua kita tetap sayang. Coba kalau ibu melihat sepatu kita sudah robek tatkala kita berangkat sekolah. Ibu sudah ancang-ancang. Udah apa? Sudah siap-siap. Wah, ini ya sepatunya Arif ini sudah sobek ya. Wah, cari uang. Oh, di bawah bantal cari uang. Di bawah kasur cari uang. Di dompetnya. Wah, dikumpulkan untuk membelikan sepatu Arif. Ya, itu orang tua. Lah kalau Tuhan gimana? Apakah Tuhan lebih rendah dari kasih sayang orang tua? Subhanallah. Ya. Dia bekerja tak pernah istirahat, beraktivitas tak pernah berhenti demi kita. Demi semuanya. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita semua, penghuni jagat raya. Dan ternyata sudah sekian juta miliar, ya 13,7 miliar itu Allah tidak pernah meminta minum 1 tetes pun. Tidak pernah minta udara. Tidak pernah meminta makanan sama kita. Ya. Pernah tidak seperti itu? Tidak pernah. Ternyata Allah tidak minum juga tetap hidup. Tidak dahaga. Allah tidak makan juga tetap hidup, tetap kuat. Allah tidak tidur juga tidak capek. Beda dengan kita. Ya. Kita nggak ada makanan, loyo dah. Yang sering merokok tidak ada rokok, udah pusing-pusing kepala. Ya. Nah, apalagi nggak tidur, ngantuk aja. Mau kerja, pegang paculnya jatuh. Ya. Sudah sepeda motor, sudah dihidupi, mau berjalan, dia nggak kuat karena ngantuk. Siapa yang bisa melawan ngantuk? Ngacung ya Pak. Ya. 1000 orang
Ada ndak yang ngacung satu saja? Siapa yang bisa melawan ngantuk? Nanti gitu. Jadi tapi jangan pakai apa-apa, ya. Melawan ngantuk dengan tenagamu sendiri. Ya, kalau saya nggak sanggup dah. Ya melawan ngantuk. Menyerah aja saya. Ngantuk ya sudah, ya gitulah. Namun demikian tidak berarti bahwa hanya akal dan ilmu pengetahuan sajalah yang dapat menjamin kesuksesan manusia dalam mengusahakan mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Sebab satu kenyataan, banyak kita jumpai kesulitan dan persoalan yang meragukan, sehingga tidak jarang di antara manusia yang terjerumus ke dalam jurang kekeliruan yang membinasakan, padahal dia juga punya akal dan pikiran. Oleh sebab itu, dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan amanat yang berupa alam seisinya, tetapi Ia juga telah memberikan tuntunan dan pedoman bagi langkah-langkah manusia untuk melakukan tugas hidupnya, yakni juga diberi agama yang namanya agama Islam. Islam sebagai tuntunan dan pedoman hidup penuh dengan peraturan serta petunjuk yang mampu menyelamatkan manusia, ya, mampu menyelamatkan manusia. Dan menghindar dari kesesatan. Sebab itu dalam ajaran Islam telah jelas antara yang halal dan yang haram, antara benar dan yang salah, antara yang wajib dikerjakan dan yang dilarang mengerjakan. Dengan demikian seorang muslim hidupnya senantiasa merasa terang, tidak takut, tidak rakus, dan selalu berhati-hati. Tapi kadang-kadang kita kurang paham. Sering saya katakan, Allah memerintah kita itu karena kita supaya jadi manusia yang beruntung, ya. Dan Allah melarang kita jangan lakukan ini itu Allah karena sayang sama kita, karena Allah Maha tahu apa akibat daripada perbuatan kita. Dengan kita kadang-kadang sok tidak fokus dengan hidup ini, dengan macam-macam pengaruh, dengan macam-macam kebutuhan, dengan macam-macam gaya hidup, sehingga kita atau tak sengaja atau pinter udah berani melanggar larangan Allah, sehingga ya ujung-ujungnya dunianya juga di penjara, ya. Nah, itulah. Tegasnya, ilmu pengetahuan bukanlah faktor yang menentukan bagi tercapainya keberhasilan misi hidup, atau dengan kata lain, ilmu pengetahuan tanpa agama akan membabi buta. Sebaliknya, agama tanpa ilmu pengetahuan juga akan sia-sia. Ya. Ada yang berilmu tapi nggak beriman, ya. Siapa? Seperti dulu Dr. Asyari, ya, dia pintar membuat bom untuk membunuh orang, tapi itu ditulis jihad fisabilillah. Iya, ya begitu, ya. Dari sinilah Nabi bersabda kepada kita, berpesan kepada kita, mana arada dunya wa alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi, man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, juga membutuhkan ilmu
pengetahuan. Dengan demikian, bahagia batin juga perlu ilmu, bahagia lahir juga perlu ilmu. Apalagi bahagia keluarga, apalagi bahagianya masyarakat, apalagi bahagianya bangsa dan negara juga sangat penting, diperlukan ilmu yang sangat luas. Ya. Jadi kedua-duanya hendaklah dengan ilmu dan pengetahuan dan sebuah keimanan harus berjalan bersama-sama. Jelaslah dari sabda Nabi tadi ini erat sekali hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Meski dalam batas-batas tertentu, kebenaran agama itu sendiri dijamin oleh Allah secara mutlak sebagaimana tertera dalam firman-Nya. Al-haqqu mir rabbika wala takum minal muntarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika wala takum minal muntarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, ya? Dari mir rabbika, dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau jadi dari orang yang ragu-ragu terhadap keterangan Tuhanmu. Nah, jadi gitu. Kita tuh kadang-kadang kan ya lucu kan. Resepnya dokter oke, berapa juta dibeli, ya sampai tutul sawah, gitu. Resepnya orang, gitu. Kadang-kadang pergi kemana pakai ongkos yang mahal juga dituruti. Katanya di sana bagus, di sana baik, di sana menguntungkan, ya. Tetapi ternyata hasilnya kadang-kadang kita semakin hidup tidak benar. Saudara-saudara, ya, yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas, nyatalah Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, gitu. Bahkan tidak menghendaki umatnya termasuk golongan umat yang bodoh. Ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Utlubul ilmi, ya, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, ya. Dengan sabdanya yang lain, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan sejak dari buayan orang tua hingga sampai ke liang lahat. Demikian pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup dan kehidupan manusia adalah merupakan bukti betapa luasnya ilmu dan ciptaan Allah serta betapa sempurnanya, ya, peraturan-peraturannya yang kesemuanya telah diamanatkan kepada manusia guna kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Jadi, kebahagiaan dunia akhirat akan dapat kita peroleh dengan selalu mentaati peraturan-peraturan Allah. Ya, gitu. Jadi belum terangannya sedikit belum, ya. Jadi apa yang diperintah oleh Allah itu akan mengangkat derajat kita, akan kita menjadi orang yang sukses. Lakukan perintah Allah semua itu, semua nggak ada yang salah. Larangan Allah bikin kita menderita kalau kita lakukan, ya, gitu. Mama dilarang minum, coba aja minum yang banyak sampai mabuk gitu. Nanti kamu tertidur di jalan, uangmu habis diambil orang, ya. HP-mu juga hilang. Lalu mungkin tasmu juga akan bisa hilang, ya. Nah, dan sebagainya. Mungkin saya tidak perlukan menerangkan banyak-banyak karena ya semua sudah tahu bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah agar kita selamat. Agar kita selamat.
mengusahakan mengolah dan mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah. Sudah barang tentu kesemuanya itu memerlukan adanya akal yang penuh pengertian dan pengetahuan langkah-langkah hidupnya, tidak tersesat pada jalan yang tidak diridhoinya. Juga pengertian dan pengetahuan tentang ilmu dan ciptaan-ciptaan Allah akan kehendak, pemikiran, dan upaya dalam memenuhi kemampuan dirinya yang sangat terbatas, sehingga terjauh dari sifat sombong dan takabur, serta terpelihara dari sifat-sifat rakus dan tamak, sehingga bisa merugikan dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam memenuhi dan menunaikan amanah Allah, sekiranya hal itu dapat kita buktikan dalam perjalanan hidup dan kehidupan sehari-hari, niscaya Allah akan segera mewujudkan apa yang menjadi janjinya, yakni meningkatkan derajat kehidupan kita menjadi bangsa yang bermartabat, luhur, hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh manusia. Firman Allah dalam Al-Quran menjelaskan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi surat Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, agar derajatnya bisa semakin tinggi, kemudian hidupnya juga akan semakin bahagia, yang dituju juga akan menjadi sukses, begitu ya. Jadi ingat itu. Jadi berilmu dan beriman pasti akan mengangkat derajat kita. Makanya anak-anak kita mulai sekarang sekolahkan dan dipondokkan ya, dengan ilmu pengetahuan dan keimanannya, agar beliau nanti menjadi manusia minimal hidupnya bahagia. Kalau berkeluarga, keluarganya bahagia. Syukur kalau bisa sampai menolong para fakir miskin, sampai menolong sesama. Dengan bahasa Jawa, kamu kalau sudah jadi orang sukses, gendongan wong lumpuh le, tuntunan wong buta. Ya. Penana pituduh wong sing kleru supaya bisa dadi bener. Penana mangan wong kang luweh. Penana ngombe wong kang ngelak. Ya. Dadi gawekno omah wong sing gak duwe omah. Memang ada tunawisma, ada tuna netra, ada tuna telinga, ada tuna kaki, kakinya kadang lumpuh, tangannya ya. Jadi mari kita bisa menolong semuanya. Syukurlah, alhamdulillah kalau bisa begitu. Ya. Saudara kaum muslimin, menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dalam hidup dan kehidupan manusia, maka dalam kesempatan ini kami mengajak saudara-saudara agar anak-anak kita nanti bisa menjadi manusia muslim yang yang berkualitas. Muslim yang berkualitas. Artinya muslim yang bertauhid, ya, berbudi luhur dan punya prestasi, ya, di keluarganya, di tetangganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya, ya. Marilah kita laksanakan anjuran Nabi yang nyata-nyata tidak menghendaki umatnya terperosok ke dalam lembah kebodohan. Jadi kalau kita sampai bodoh itu salah kita. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau nggak salah Al-Baqarah 257, ya, itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, jadi Allah itu walinya orang mukmin, dan Allah habitatnya adalah mengeluarkan orang-orang mukmin itu dari gelap menuju terang.
Gelap itu mungkin gelap itu adalah susah. Gelap itu mungkin adalah hidup kekurangan. Gelap itu mungkin kebodohan. Gelap itu mungkin banyak hutang. Gelap itu kemungkinan pengangguran dan sebagainya. Bisa dikeluarkan menuju terang. Terang berarti bahagia. Terang berarti sukses. Terang berarti berkecukupan. Terang berarti sehat. Terang juga berarti pintar. Dan semuanya akan diridhoi oleh Allah. Saya kira sudah banyak mengertilah waktu itu Ibu kita Kartini berjuang untuk keluar dari gelap menuju terang. Dengan kata-katanya, habis gelap terbitlah terang. Namun demikian, sekali-kali lagi ingatkan, janganlah ilmu pengetahuan itu telah kita peroleh justru membawa kita kepada kebohongan, kepada kesombongan dan takabur. Janganlah ilmu pengetahuan yang kita miliki malahan menyerumuskan kepada kita menjadi orang yang ingkar. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali meninggalkan ajaran Islam, karena ajaran Islam seluruhnya berdasarkan firman Allah yang kita yakni mutlak kebenarannya. Bahkan Nabi Muhammad juga di samping beliau berjiwa luhur, berbudi luhur, juga menyebarkan keluhuran di muka bumi ini. Ya, bahkan seluruh ajaran Islam adalah merupakan bukti maha luasnya ilmu pengetahuan Allah. Ya, kita hendaknya menyadari pula bahwa kemampuan akal pikiran manusia itu sangat terbatas. Sebagaimana juga para malaikat menyadari melalui ucapannya bahwa dia juga ilmunya juga terbatas. Karena malaikat pernah mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Nah. Saudara sekalian, anak-anakku yang saya hargai, Pak, kita sekarang meloncat menuju Al-Hikam, gitu. Al-Hikam nomor 67. Di sini diterangkan kebanyakan di saat gawat manusia membutuhkan pertolongan Allah. Ya. Jadi kebanyakan di saat manusia itu gawat membutuhkan pertolongan Allah. Jadi khairu auqalika waktun tashhadu bihi wujudu waqotika wa turaddu fihi ila wujudi dilatika. Nah, jadi sebaik-baik waktumu, yaitu yang di dalam waktu itu kamu bisa menyaksikan, membuktikan wujudnya Allah dan bisa mengerti wujudnya kebutuhanmu, dan kamu akan dikembalikan kamu pada waktu itu kepada wujud Allah. Nah, dan kamu juga harus menjadi orang yang merasa rendah di hadapan Allah. Memang kebanyakan manusia sungguh tidak tahu diri, ya. Hanya di saat butuh aja ia mendekat diri kepada Tuhan, kepada Allah, mengharap pertolongan, gitu. Nah, gitu. Menyembahku akan masuk neraka jahanam, gitu. Ya. Orang-orang yang beriman, ya, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kita menjadi tenang, ya. Karena hanya Allah yang bisa memberi sinar kepada alam dan hati hingga menjadi terang benderang. Itu. Ini jadi Allah yang menyinari dohir alam. Ini dengan cahaya-cahaya bekas-bekasnya. Dan
dan yang menyinari rahasia hati dengan cahaya sifat-sifatnya. Dari itu hilanglah cahaya dohir alam dan tidak akan hilang cahaya hati. Dan cahaya rahasia yakni mata hati, demikian itulah dikatakan sungguhnya matahari siang tenggelam di waktu malam, sedang matahari hati tidak akan bisa tenggelam. Nah, menurut Al-Hikam seperti itu. Alam raya ini bisa terang benderang adalah karena Allah selalu menyinarinya dengan cahaya bekas sifat-sifatnya. Gitu. Seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda yang lain. Yang dapat dipergunakan manusia untuk membuat alat-alat penerang. Kalau ada orang bisa menciptakan alat-alat yang bisa menerangi, maka lilin atau pijar atau lampu dan sebagainya, maka pada hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah juga, karena bahan-bahan dasarnya yang dipakai adalah dari Allah. Dan akal pikiran ini adalah piranti juga manifestasi dari Allah. Alat tersebut adalah ciptaan atau pemberian dari Allah juga. Perhatikanlah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 36. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan ada bintang yang bercahaya. Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak pohon yang banyak berkahnya. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak tumbuh di sebelah barat. Yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing cahayanya pada siapapun yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi ini cahaya Allah meliputi alam semesta, dan kemudian kita pun juga makanya sering yaitu membaca Quran atau hadis, mencoba ke ilmu kita semakin banyak, dan akhirnya kita juga bisa mengerti. Kemudian setelah kita mengerti juga kita bisa melakukan, ya. Jadi kalau bisa melakukan, kemudian akhirnya kita juga bisa bermanfaat bagi diri kita, ya, keluarga, bahkan bagi masyarakat, bangsa dan negara, ya. Apa kalau begini, ya? Ini surat Al-Kahfi itu surat Al-Luqman, ya. Nah, ini ada diterangkan. Ini ada begini. Apalagi tentang ilmu yang harus kita jaga, ya. Ini. Walau anna fil ardi min syajaratin aqlamun, gitu, wal bahr wal bahru yamduhu, gitu. Terus kemudian min ba'dihi sab'atun abkhurin ma tahfidat kalimatullah innallaha azizun hakim, ya. Dan seandainya sesuatu yang ada di bumi itu
ada pepohonan, dijadikan pena. Ya. Kemudian air-air satu lautan itu dijadikan tintanya. Setelah itu ditambah lagi 7 lautan tinta. Tiadalah akan habis kalimat-kalimat Allah, tapi sudah habislah tinta dan pulpen itu. Sungguhnya Allah itu maha luas, tak terbatas. Nah, begitulah. Jadi sebenarnya ilmu kita sekarang ini masih satu tetes dibanding dengan lautan, ya. Ya. Bahkan ada keterangan, gitu, begini. Hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'a yataini wa amal akatuhuma fasyat tahu wa amal akhoro falau fasyat tahu kuti'a hada khulqu kuti'a hadal khulqum. Nah, Rawahu Bukhari. Artinya begini, keterangan-keterangan dari sahabat Abu Hurairah itu berkata, saya disuruh menjaga atas perintah Rasulullah 2 wadah, 2 tempat, ya. Adapun salah satunya 2 wadah itu maka saya beberkan. Itu ada 1 wadah itu dibeberkan dengan bebas diberikan siapapun. Dan adapun wadah yang satunya, seandainya saya beberkan, dia pasti akan memotong leher saya. Nah, coba ya. Jadi sahabat Abu Hurairah berkata, aku ini diberi amanah oleh Rasulullah. Ada ilmu itu 2 tempat, ya. Yang 1 tempat boleh diceritakan bebas, tapi ada tempat yang lain disuruh menyimpan. Kalau keterangan diterangkan sampai kepada orang yang tidak mengerti, mungkin bisa leher kita dipotong orang, halalkan darahnya, ya, seperti yang terjadi masa lalu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Padahal itu ilmu yang rahasia banget, ilmu-ilmu yang penting banget. Tapi kadang-kadang orang awam langsung tergesa-gesa dia salah paham, ya, salah paham. Maka dari itu harapkan agar anak-anak kita nanti juga dipondokkan, disekolahkan, ya, kemudian didekatkan para biaya yang alim alama, yang berbudi luhur, agar akhirnya nanti menjadi anak yang soleh dan solihah, bahkan bisa nanti orang yang menjadi siapa tahu menjadi nantinya itu menjadi obor Nusantara. Bahkan tidak ada Nusantara, mungkin bisa menjadi obor dunia kalau Allah mengendakinya, ya, begitu. Jadi penting anak kita. Maka saya mohon, saya sebagai orang yang sudah tua, ya, yang muda-muda berpikir anaknya diberi ilmu, diberi bekal yang kuat, jangan dimarah-marahi. Tidak boleh oleh Nabi anak dimarah-marahi. Kesehatannya dijaga, makanannya dijaga, berpakaian juga yang baik, ya. Kemudian tidurnya juga diatur. Terus belajarnya juga diatur. Kalau main-main HP juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu over, ya, sehingga waktunya habis untuk main HP. Nah, terus kemudian jagung-jagung dikurangi. Bukan kita tidak mau bergaul dengan masyarakat, enggak. Kadang-kadang kita jagung-jagung akhirnya sampai semalaman kalimat yang diucapkan tidak begitu bermanfaat, sehingga kita kehilangan waktu dan kita mendapatkan kotoran, ya, gitu. Makanya Mbak Sulkan itu kan namanya Muhammad Sulkan AR, gitu kan. Nah, dulu orang-orang kalau manggil saya AR itu katanya Abdurrahman, Muhammad Sulkan Abdurrahman, atau yang Abdurrojak, ada yang Abdurrahim, gitu. Itu ya salah. Muhammad Sulkan AR itu kan di sana ada resek kan itu. Nah, karena saya merasakan itu. Keluar kemana-mana, bergaul kemana-mana itu pulang membawa sampah. Ya, jadi seperti tamu yang
diundang atau enggak yang diundang itu suruh pergi lama, enggak mau. Ya, yaitu kejelekan, kekotoran dalam jiwa ini kadang-kadang diusir itu, masya Allah. Harus berpuasa sebulan Ramadan, harus sedekah sekian juta, harus mujahadah malam hari sambil menangis untuk menghilangkan tamu yang tak diundang, yang masuk dalam diri kita, yang kemudian menjadi kotoran hati kita, menjadi kotoran jiwa kita, menjadi hijab bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Sampai orang mengatakan Allah nggak bisa dilihat, Allah tuh nggak bisa nggak ada orang yang bisa melihat Allah kecuali kalau sudah di akhirat, kecuali melalui harus mengalami kematian. Ya memang begitu, gimana ya, makanya di dalam ilmu tasawuf atau mungkin orang-orang Jawa kuno itu diajarkan turu sak jroning melek, diajarkan yaitu mati sak jroning urip, mutu qoblal maut. Ya, gitu ya. Jadi seperti zaman Nabi Musa oleh Allah diperintahkan faktulu anfusakum. Oh, apa Nabi Musa kepada umatnya begitu ya. Itu waktu menyembah patung apa namanya? Patung sapi itu. Faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Maksudnya bunuhlah dirimu itu kepercayaanmu yang salah itu disuruh membunuh, disuruh mematikan. Kalau bahasa yang keren ini disuruh mengopkan ya. Jadi jelek itu diopkan sudah. Kalau yang baik di-on-kan gitu ya. Itu versinya Syekh Abdul Qadir Jailani, matikan kejelekanmu, jangan kau hidupkan lagi. Hidupkan terus kebaikanmu, terus sampai di hadapan Allah. Begitulah versi beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendapat sinambatan ratuning para wali gitu, dalam kitabnya Futuhu Al-Ghaib. Ya, terangkan seperti itu. Jadi kita pun demikianlah ya. Nah, Sunan Kalijaga juga seperti itu. Kudu bisa mati sak jeroning urip. Kapan boyo kok bisa nglakoni rangka manjing curiga. Gitu ya. Ya begitu ya. Udah. Nanti terlalu panjang sehingga apa namanya? Kadang-kadang terlalu panjang nanti sambung kembali. Jadi judulnya jadilah umat Islam yang berkualitas. Jadi mencari ilmu, terus mencari ilmu, mencari bahan-bahan untuk hidup, kemudian juga apa namanya? Semangat agar menjadi manusia yang berguna ya. Begitu. Udah. Tuh. Sekarang bacanya gini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun wa'dil amin. Ya. Semoga kebenaran selalu jodoh dengan kita sekalian. Semoga kejelekan, kesalahan, kemudorotan cepat pergi dari wujud kita, sehingga wujud kita semakin lama semakin berarti bagi diri, bagi Allah, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Salam semuanya. Ingat, dimanapun Anda berada, walaupun di pulau mana, di dunia mana, apa Amerika, apa Yunani, apa Hongkong, di mana. Semua hakikatnya kalian adalah saudaraku. Ya. Kalian adalah saudaraku. Semuanya, binatang, tumbuhan juga saudaraku. Ya. Karena siji papan tunggal pangeran. Udah.
Begitu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.